Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Tsumma nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'al intifa' wa ifadah wal istifada wa la ta'ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a 'ala al-huda wa dalalah 'ala khair ibtigha wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man yu'aminu ala nashri hadzal kutub min asatidina wa asatidatina wa masyayikhina wa muallimina wa mudarrisina wa ahli baitihim ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-mukarramat wal muhkaramat, para asatidzah, para pengurus majelis, para hadirat muslimat mukminat rahimahumullah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya senantiasa kita bermohon kepada Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa kita amalkan untuk diri kita, ilmu yang membuat akal kita ta'alluq, ilmu yang membuat syahwat kita tunduk kepada nurani kebenaran yang dibimbing oleh cahaya ilahiyah, cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang senantiasa tertata dan patuh kepada perintah pesan-pesan dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita patuh tanpa ilmu, tidak bisa kita bijaksana tanpa ilmu, tidak bisa kita bahagia tanpa ilmu. Maunya kita duduk di majelis ilmu mudah-mudahan menjadi sebuah pertanda bahwa kita sedang menuju kebahagiaan hidup kita dunia dan akhirat. Bagaimana kita mau tahu perkara yang disenangi oleh Allah tanpa ilmu? Bagaimana kita tahu perilaku yang benar menurut Rasulullah kalau kita tidak mau belajar? Mudah-mudahan bertambah ilmu kita, bertambah bahagia hidup kita dunia dan akhirat. Inilah konsep berkah, inilah konsep keberkahan, yakni tetap dan bertambahnya kebaikan. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada hadis yang ke-100 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bab hadis yang ke-6 dalam bab ini, yakni babul mujahadah, bab kesungguhan, bab bersungguh-sungguh. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepada Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka. Ya. Ini nilai yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dipesankan oleh Rasulullah kepada kita, dan jadikan ini pegangan dalam hidup kita, ya. Dalam hidup kita, karena ucapan Rasulullah dipandu oleh wahyu, dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan tidak ada yang sia-sia. Artinya kita berpegang kepada itu, kita berpegang kepada kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kalau kebenaran
menurut pandangan manusia sangat relatif. Benar kata orang Galernia belum tentu benar kata orang Melia. Benar kata orang Melia belum tentu benar kata orang Rafflesia. Terus begitu. Ya. Kenapa? Kesukaannya beda-beda. Orang Galernia senangnya pakai baju putih, paling benar pakai baju putih. Orang Melia senangnya pakai baju pink, paling benar pink. Orang Rafflesia loreng. Ya. Ini kebenaran, artinya kebenaran dalam pandangan manusia mah relatif. Ya, kesukaan beda-beda, ya makanan beda. Paling sedap mau wayah gini cilok, kata orang mana itu? Nggak suka cuangki, nah kan beda-beda. Maka kebenaran yang mutlak adalah kebenaran yang bersumber dari menciptakan manusia, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Lewat siapa? Lewat lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena banyak hadis yang sudah kita hafalin, banyak hadis yang sudah kita lewati, tapi nggak dijadikan pegangan hidup buat kita, maka masih jauh dari kebenaran, masih jauh dari kebahagiaan. Ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Apa sabda Rasul? Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin dhaif. Mukmin yang kuat itu, mukminah yang kuat itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ila Allah, dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mukmin mukminah yang kuat lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kuat sekali pukul orang jatuh? Wah, ini bahaya. Ibu-ibu selepas ini jadi ibu-ibu yang gagah perkasa. Ya. Mana dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, laisa syadid bisyurah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang sekali pukul orang lain jatuh. Bukan. Siapa konsep kuat? Siapa yang kuat menurut konsep Allah dan Rasulullah adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Orang yang mampu mengendalikan syahwatnya. Ya. Orang yang mampu menundukkan akal, biasanya mewakili nafsu. Akal biasanya, ya, kebanyakannya. Ditundukkan oleh apa? Oleh nurani kebenaran. Maka yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Orang yang lemah adalah orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Maka khairun, ya, isim tabdil itu lebih baik, wahabu ila Allah, dan lebih dicintai oleh Allah. Yani dia mendapatkan cinta Allah. Ini paradigma pikir kita luruskan. Biasanya kita merasa kalau kita yang marah, kita yang menang, ya, kita yang lebih hebat. Kenapa? Habis saya marahin sekampung. Wah, luar biasa. Ya, kita merasa kok kuat. Salah ternyata. Yang kuat itu yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Di antaranya indal godok, di antaranya ketika marah. Enggak gampang ngamuk. Suami saya mah tunduk sama saya, tuh saya suruh ke tukang sayur, dia pikir hebat, padahal hina itu, ya. Padahal sebuah kehinaan. Di depannya aja takut orang, di belakang idi, kan gitu. Kalau begitu, harusnya begitu juga suami. Pokoknya di rumah aman. Wah, di luar rumah ngomong begitu, nyampe ke rumah mah, iya mah, siap. Biasanya orang mewakili kekuatan itu dengan marah, ya, dengan menguasai, ya, dengan orang tunduk sama dia. Kata Nabi, yang dicintai oleh Allah adalah orang yang mampu mengendalikan hawa. Mana kuat ini adalah mengendalikan hawa. Maka sering saya bilang, kita tuh nggak perlu jadi orang yang kuat-kuat banget, nggak perlu, nggak mempan dibacok, nggak perlu, ya. Nggak perlu dipukul diam aja, nggak perlu. Yang perlu itu nggak punya musuh, ya. Yang perlu itu nggak punya musuh. Antem kemana-mana, semua orang melindungi. Maka makna koi adalah orang yang mampu mengalahkan, mengendalikan hawa nafsunya, sehingga hidupnya apa? Tenang, ya. Ini yang akan dilatih oleh Ramadan, yaitu hawa nafsu yang terdidik, ya.
Orang hina itu kan ketika gampang digoda oleh hawa nafsunya. Ya, bahkan seorang laki-laki bisa melacurkan kehormatannya, begitu juga perempuan demi memenuhi hawa nafsunya. Hina tuh, lemah tuh. Ya. Maka al-qawi khairun wa habbillah. Akhirnya apa? Jadi wali Allah. Jadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang tadinya temperamen enggak jadi temperamen. Yang tadinya tukang marah berkurang marahnya. Yang tadinya pendendam enggak jadi dendam. Yang tadinya senang bermusuhan jadi senang berkawan. Itu kuat. Apa? Kuat dalam segala hal. Kuat ekonominya. Kenapa? Kawannya banyak. Siapa orang yang kawannya banyak tuh? Orang yang mampu meredam egonya. Tapi kalau orang yang di mana-mana pengen dominan aja, kalau ngobrol dia doang yang pengen didengerin, yang lain harus dia. Nggak banyak kawannya kan? Nggak banyak kawannya. Kalau nggak banyak kawannya, ekonomi lemah. Ya. Kenapa ekonomi lemah? Mau jualan sama siapa? Ya kan gitu. Kalau bahasa bisnisnya network, ya. Kalau bahasa kita silaturahmi. Kuat. Ya. Dirinya, nggak perlu gagah perkasa, nggak perlu semua orang melindungi dia. Kuat. Alhamdulillah, ini yang maksudnya pelan-pelan kita luruskan paradigma kita. Oh, ternyata yang kuat itu yang mampu mengendalikan hawa. Bahkan tidak akan terhinakan. Ya, lihat orang pengen punya apa aja udah merasa cukup dengan yang kita punya, anteng aja. Kan orang terhina sendiri, celamitan. Orang apa pengen aja bawaannya, ya, sehingga apa? Terhinakan. Ini pengen itu. Ini apa? Itu tadi kehormatan dirinya. Maka para kekasih Allah itu adalah orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, dan disitulah ada kemuliaan. Ya. Di situ ada kemuliaan. Masya Allah, hebat. Alhamdulillah. Walaupun kelihatan oleh orang lain dia susah, walaupun kelihatan oleh orang lain dia fakir, tapi dia bahagia. Orang nggak pernah mengikuti terus-terusan hawa nafsu. Bersyukur dengan apa yang ada, bersyukur dengan apa yang punya. Alhamdulillah cukup. Suami pulang ke rumah terakhir cuma separuh. Alhamdulillah, yang penting kau kembali ke rumah, nggak kembali ke rumah yang lain. Alhamdulillah. Coba transferan nyampe 100 juta, tapi suami pulang ke rumah yang lain. Nestapa. Kan begitu. Kenapa ibu yang bocor? Kamu mencuri perhatian. Ya. Kan seperti itu ya. Jadi sebenarnya di sini nih, kita perlu benar-benar kita melatih diri ini mengendalikan hawa. Inilah yang diwariskan oleh guru-guru kita tentang tazkiyatun nafas, tentang menata tatanan hati. Kadang ilmu nggak sebanding, nggak berbanding lurus dengan keadaan hati. Kadang ucapan tidak sama dengan kondisi hati. Jujurlah kepada diri kita sendiri. Kita menata hati kita. Apa dengan riyadhur Ramadan? Makan yang paling pokok saja, syahwat yang paling utama makan, ya kan? Makan. Kalau syahwat yang lain ada waktunya, tapi kalau makan dari kecil, ya dari kecil. Nggak ada bayi lahir minta kawin, nggak ada. Yang ada bayi minta makan. Artinya ini sangat esensi, sangat substansi. Itu pun tunduk di bulan Ramadan, enggak, stop dulu. Maka yang lain, syahwat nafsu yang lain harus ikut dong, ya. Yang pokoknya kita mampu redam. Makanya meredam makannya itu, meredam laparnya itu, memelihara lapar itu perlu. Perlu, itu latihan pertama ya. Ya termasuk kalau lapar gampang ngamuk. Makanya kita belajar memelihara lapar. Ya, dalam hadis katakan, inna syaitan la yajri majra dam. Setan itu mengalir di aliran darah. Maka persempit aliran setan dalam darah bil ju'i dengan
Makanya puasa itu mempertahankan laparnya sampai malam. Ya. Buka ala kadarnya, jangan buka kalap. Semua ada. Meja segini nggak cukup, gelar di bawah. Nggak cukup juga halaman rumah buat naruh makanan. Ya. Biasa aja. Ya. Cukuplah buka itu kurma 3, air 1 gelas, lontong 1, ya, gorengan 6. Sayang, saya suka bilang apa? Sayang puasa kita seharian, begitu buka kita lupa diri. Padahal tinggal nerusin doang tuh. Tinggal nerusin sampai malam lagi terus, ya habis sahur, habis terawih, makan rakaatnya lagi. Sahur, makan rakaat terus, sehingga terpotong. Alhamdulillah minal mu'minid dhaif, dari seorang mukmin yang dhaif, yakni orang yang lemah mengendalikan hawa nafsu. Apa kata Ibnu Ghazali tadi ya, kalau manusia itu setan itu menutupi hati manusia. Kalau setan itu bisa disingkirkan dari hati manusia, la nadhuru ila malakutis sama, pasti dia bisa melihat kerajaan di langit kerajaan Allah, yakni kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kendalikan bareng-bareng kita belajar mengenali bulan Ramadan. Makanya di antaranya adalah batasi yang mubah, ganti yang mubah dengan yang sunnah. Ya, biasa juga Ustaz kita kongkonya ngobrolnya syar'i kok. Ya, ngomongin ya mubah, boleh saja tanya keluarga. Di bulan Ramadan ganti dengan yang sunnah, baca Quran, ya, zikir kemana-mana, subhanallah, boleh buat target Ramadan. Sehari sholawat 1000 kali, sehari subhanallah 500 kali, ya, sehari istighfar 300 kali. Itu aktivitas harian selama Ramadan aja dulu. Syawal Ustaz, gak usah pikirin dulu, Ramadan aja dulu. Kelamaan, kejauhan. Nanti kalkulasi lagi, sehari 1000, 30.000, Syawal juga kebanyakan. Ramadan aja dulu. Ramadan yang berhasil, insya Allah Syawalnya nggak akan jauh. Sehari Quran 2 juz, ya. Caranya 2 juz, ya. Sebelum sholat, setelah sholat, habis itu sholawat. Buat checklistnya. Kenapa? Biar hawa nafsu ini bisa kita tundukkan. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu adalah orang-orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Itulah orang kuat. Wa fi kulli khair. Kenapa begitu? Kalau orang yang memiliki hawa nafsu gampang terombang-ambing hidupnya. Gampang terombang-ambing. Bahkan kebahagiaannya sangat bergantung kepada orang lain. Ya. Lagi enak-enak makan, enak makan. Orang lewat, ya, makannya gitu doang. Tiba-tiba berubah emosinya. Nggak enak makan, ngambek, marah, banting piring. Ya. Kenapa? Hawa nafsu. Padahal kalau kita lagi makan enak, makan gitu doang, lah mulut saya merasa terusin aja, ya, nggak gampang terpengaruh oleh keburukan yang ada di luar. Sudah asik dengan diri. Wa fi kullin khair. Pada setiap sesuatu ada kebaikannya. Maka ihris ala ma yanfa'uka. Kata Rasulullah, jaga, pelihara ala ma yanfa'uka, atas apa-apa yang bermanfaat untukmu. Nah, ini konsep selanjutnya, yaitu konsep melakukan, memilih manfaat. Lakukan dalam hidup ini, lakukan yang ada manfaatnya untuk kita, untuk urusan dunia kita, untuk urusan akhirat. Harus kita mulai belajar memilih dan memilah mana yang gak ada manfaatnya. Ini kan konsep orang sukses sebetulnya. Hidupnya efektif. Tiap hari apa yang bisa meningkatkan kemampuan misalkan duniawi saya, ya. Apa misalnya masing-masing punya profesi. Ada yang pedagang, ada yang pekerja, ada yang pejabat, ada yang lain. Boleh
berurusan dengan sesuatu yang kira-kira bisa ada manfaatnya untuk itu. Ya. Oh, saya seorang ibu, kerja seorang ibu, belajar dong gimana caranya menjadi ibu yang baik, mendidik. Wah, tiap hari kumpulin online-nya, ngumpulin konten-konten positif buat anak-anak berpikir bagaimana anak-anak kita tetap bisa belajar ketika di rumah. Jangan anaknya pegang handphone, ibunya nemenin di pinggir. Masing-masing. Yang satu TikTokan, yang satu YouTubean, yang satu Koreaan, yang satu Indiaan, macam-macam. Lah, ini kan mayat famuka kata Nabi. Kamu harus mikir ada manfaatnya nggak kita hidup ini di setiap saat. Oh, dagang ya, kalau gitu gimana cara sekarang habit, kebiasaan orang sudah berubah. Kebiasaan orang sudah berubah, kebiasaan belanja orang itu sudah berubah. Jadi sudah saya belajar jualan online. Nah, ada manfaatnya. Dunia ada manfaatnya akhirat. Jadi setiap hari timbang oleh kita. Ada satu kegiatan, satu aktivitas. Ada manfaatnya dunia, lakukan. Ada manfaatnya akhirat, kejar. Enggak ada manfaatnya dunia, enggak ada manfaatnya akhirat, mohon maaf, saya harus sibuk mempersiapkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Apa orang-orang yang gagal itu? Orang-orang yang terlena dengan sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Baik pelajar, baik pekerja, yang baik pedagang, baik ustaz, baik ustazah. Nah, ustaz main Mobile Legend. Umat ya. Gak betul, ustaz juga harus berpikir meningkatkan kemampuan dakwahnya. Apalagi nih, oh musim begini, ustaz harus belajar Zoom. Tadi kita Zooman sama mahasiswa ngaji, maksudnya barangan ya. Jadi saya agak jomplang tadi dengan sekarang. Kenapa? Harus belajar buat konten kah itu di musim pandemi seperti ini ya. Ada manfaatnya. Harus latih terus. Ini kan sebetulnya yang diajarkan oleh Nabi adalah konsep sukses dunia akhirat ya. Santri ada manfaatnya kan? Main-main gak jelas, jalan-jalan, putar-putar aja. Tapi faedah, gak ada faedahnya. Akhirat lebih mudah lagi. Cukup deh, subhanallah, alhamdulillah, sambil nyiram tanaman, Allahu Akbar. Faedah, ya. Ngasih makan burung, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi, ya. Ada manfaat, ya, ada faedah. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka. Sampai satu kita menjadi muslim yang terbaik, kata Nabi, apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'lam. Di antara kebaikan Islamnya seseorang, agama seseorang adalah tarkuhu ma la ya'lam. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat, yang tidak ada faedah. Kita terlena dengan begitu. Kadang-kadang kita pengen sesukses orang lain, tapi ketika orang lain melakukan sesuatu yang ada manfaatnya, kita asik terlena dengan satu main-main. Saya sering pesan sama anak-anak saya, sama santri-santri, kalian yang main-main di masa muda akan jadi main-mainan orang di masa dewasa kalian. Ya, nggak mau belajar main-main ya sudah. Ya. Kan kita tidak bisa menentukan semuanya sesuai keinginan kita. Apa kata Nabi? Wasta'in billah wala ta'jiz. Kalaupun benar hadis ini jadi pegang ajib luar biasa. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, wala ta'jiz, jangan merasa lemah. Orang Islam harus optimis. Ya. Mana bisa saya ngapalin Quran usia sudah senja. Ista'in billah wala ta'jiz. Minta tolong sama Allah ketika engkau menemukan kelemahanmu. Ya Allah, bisanya saya segini 10%, 90%-nya saya bermohon kepadamu.
Kan gak ada yang mustahil. Ya, kita pengen berangkat haji, kita pengen anak jadi hafiz, kita pengen bikin sekolah, kita pengen apapun. Ya Allah, bisanya saya cuma 5%, tetapi 95%-nya saya bermohon kepada-Mu ya Allah. Ista'in billah, merasa ya Allah, ikhtiar saya di musim-musim pandemi seperti ini, menjaga diri, menjaga anak, inilah sisanya ya Allah. Asta'inu bika, saya minta tolong kepadamu ya Allah. Tuh, lemah gak? Sisanya serahkan pada Allah, sisanya serahkan kepada Allah. Gitu. Harus ikhtiar, harus usaha yang mampu untuk kita kerjakan, dan jangan engkau merasa lemah karena Allah bersamamu. Itu betul. Nah, ya. Wa in asabaka syai'un, kalau menimpamu sesuatu, ini tipsnya dari Nabi. Ini pasti benar. Ya. Kalau terjadi sesuatu kepadamu, asobat, musibah, ya, ini sesuatu yang tidak kita harapkan, ya, nggak kita harapin. Fala takul, maka jangan engkau ucapkan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau saja kemarin saya melakukan ini, maka kejadiannya nggak kayak gini. Pasti seperti ini. Itu yang melemahkan. Wah, kalau berobatnya bukan ke dokter itu tuh, andaikan berobatnya ke dokter ini saja, maka masih bisa diselamatkan ya anak saya. Fa innal lau, jangan. Fala taqul lau, jangan ucapkan lau. Nggak akan balik yang kemarin, nggak akan. Kan kita suka begitu ya, suka begitu. Coba kalau saya nggak nikah sama kamu, nikahnya masih nggak begini nih kejadiannya. Lau, fala takul lau. Kata Nabi, jangan ucapkan lau. Balik lagi enggak kita ke masa itu, ya, malah akan makin melemahkan kita. Coba dagangnya bukan dagang ini, pasti laku deh kayak orang-orang lain. Siapa tahu begitu ente dagang yang lain lebih nggak laku lagi. Ya, lau itu berandai-andai ini makin melemahkan kita. Nah, dikata lagi ya. Walakin, terus ngomong apa? Kalau kita ditimpa musibah, qaddarullah, Allah telah mentakdirkan ini untuk kita. Usaha sudah, bekerja sudah, tapi ada sesuatu selalu yang di luar kuasa kita, yakni ketetapan Allah. Udah ridho saja, beres tuh, close tuh. Kemudian kita tertutup tuh satu kasus, kita berikhtiar yang lain. Dan akhirnya apa munculnya? Kreatif. Coba kalau orang yang suka berandai-andai aja, ngomong ya kalau gini. Orang udah lari, orang udah jualan 3 macam lagi, kita masih berandai-andai. Dah, tutup. Qadar Allah, ini takdir Allah. Bangun kamu, bergerak kamu, usaha yang lain lagi. Insya Allah. Begitu. Ya. Ini hadis luar biasa. Hadis ini luar biasa. Ya. Membuka sesuatu, ya. Ngayal, kan gitu ya. Wa ma syaa fa'ala, apa yang Allah kehendaki maka Allah berbuat. Ya, takdir Allah, kuasa Allah, Allah berbuat sesuatu yang Allah kehendaki. Udah beres, kita ridho aja. Orang kita lemah, Allah kuat. Kita tidak berkuasa, Allah Maha kuasa. Bismillah. Fa innalau, karena sesungguhnya anda itu, kata Nabi, taftahu amal syaitan, membuka amal-amal syaitoniyah. Tadi apa? Kerja nggak pengen akhirnya berantem. Akhirnya apa? Nyalahin orang, ngomongin orang. Tuh, dokternya sih nggak beres. Menyelesaikan masalah tidak, menimbulkan masalah yang baru. Udah. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Semuanya adalah takdir Allah. Bukan hanya di mulut nih, tapi sampai di hati kita. Mau gimana lagi Pak? Ini takdir Allah. Ini ketetapan Allah. Kamu sudah berusaha, sudah berangkat pagi, sudah pulang sore.
ya, semua yang terbaik sudah dikerjakan. Kita sudah berdoa kepada Allah, tapi ini maunya Allah. Besok berangkat lagi Pak, berusaha lagi Pak, kerja lagi Pak. Doa mama menyertai, luar biasa. Doa ibu, restu ibu. Dan orang Islam selalu optimis. Selalu optimis. Tidak menghayal. Begitupun mencari ilmu, yang banyak ngayal mencari ilmu. Ya. Apa kata ulama? Laula ilmu yudraku bil muna lama kana fil bariyati jahil. Andaikan ilmu itu didapatkan hanya dengan berhayal, ya, lama kana fil bariyati jahil, maka enggak akan ada orang bodoh di atas muka bumi. Pengen hafal Quran, hafal langsung. Ya, pengen bisa baca kitab langsung. Enggak ada orang bodoh, semuanya harus berusaha, ikhtiar, kasab. Lihatlah Siti Maria ketika mau makan, melahirkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hentakkan kakimu ke pohon kurma itu maka jatuh. Aslinya Allah berhak aja menurunkan kurma itu langsung ke Siti Maria. Tapi suruh berusaha kadar kemampuannya. Ya. Dihentakkan jatuh makan. Nabi Musa mau nyebrang laut, langsung terbang ke lautan. Enggak, suruh mukul dulu, padahal mukul laut pakai tongkat. Enggak sebanding laut dengan tongkat. Tapi itulah kadar kemampuannya. Kata Allah, pukulkan, dipukul, terbelah. Ikhtiar. Begitu Bani Israel minta minum 12 keturunannya masing-masing minta. Apa kata Allah? Idrim bi'asokal hajar. Pukulkan tongkatmu ke batu. Batu itu batu apung, batu terbang sebesar kepala manusia, berbentuk kotak segi 4. Suruh pukul pakai tongkat. Keluar dari batu itu 12 mata air. Kuasa Allah mah semestinya Allah berkuasa untuk mengeluarkan air itu tanpa dipukul, tapi nyuruh, mencontohkan, memperlihatkan kepada kita kudu ikhtiar. Tapi kadang ikhtiar kita tidak sebanding dengan hasil. Allah kasih hasil yang lebih besar daripada ikhtiar kita. Tapi kalau nggak jadi Allah nggak turunin gitu. Ya, udah. Yang Allah kasih sama kita kemampuan, kerjakan. Selebihnya Allah yang ngatur. Ya Allah, gimana mau surga yang lebih bagus? Saya mengenal agama juga baru 50 tahun, baru 60 tahun. Itu orang-orang dari lepas segala macam. Udah lakukan, selebihnya serahkan kepada Allah. Ya. Siapa tahu, surganya bareng sama guru-guru kita. Ya. Lah di surga ketemu ustaz lagi. Atau ustaz ribet lagi nih, ada ustaz ini. Ya. Siapa tahu. Sama para ulama kasih Allah Subhanahu. Tugas kita beribadah udah. Artinya ikhtiar wajib. Tapi hasil akhir serahkan kepada Allah agar hasil akhir itu lebih hebat daripada ikhtiar kita. Dan kebanyakannya begitu. Kebanyakan seperti itu. Di musim pandemi kayak gini, mudah ikhtiarkan. Apa yang menurut tenaga medis bagus lakukan. Pemerintah atur, kerjakan. Sejauh tidak bertentangan dengan syariat. Yang memberikan kesehatan Allah. Yang menghidupkan, mematikan adalah Allah. Udah tenang. Tenang kita mah. Bebas merdeka. Suruh pakai masker pakai kita. Suruh vaksin saya mah. Ngapain susah-susah? Nah, kecuali pakai masker masuk neraka saya nggak pakai. Tapi hakul yakin yang mendatangkan penyakit, menghilangkan penyakit adalah Allah. Ikhtiar mawar. As-sabi'u anhu, yang keenam, rawahu Muslim, hadis ini dari Imam Muslim.
Anna Rasulullah SAW, dari Nabi Muhammad SAW, qala hujibatin nar bisyahwat, ya. Diselimuti neraka bisyahwat, dengan syahwat. Wa hujibatil jannatu, dan diselimuti surga bil makari, dengan sesuatu yang tidak disuka. Diselimuti, dikelilingi. Hujibat itu apa namanya? Misalnya ada hijab, itu hijab ya, hijab. Kalau kita bisa menembus hijab itu, maka sampai ke yang dibaliknya. Ya, ini ada hijab di sini, laki-laki dan perempuan. Laki-laki bisa menembus hijab itu masuk ke tempat perempuan dengan hijab. Hujibat itu kayak gitu. Ini neraka dihijab oleh syahwat. Artinya apa? Gerbangnya neraka itu adalah syahwat. Maka orang yang mengikuti syahwatnya mendekat ke neraka. Orang yang mengikuti syahwatnya masuk ke neraka. Ya. Apa syahwat? Sesuatu yang kecenderungannya kita suka. Sesuatu yang kecenderungannya secara fitrah manusia suka. Makan suka. Tapi terus-terusan makan dikuasai oleh syahwat. Ya. Menyalurkan hawa nafsu. Itu ada syahwat. Pengen kroyo, berlimpah harta, pengen punya kerudung, bertahtakan berlian, ya, seperti Mimi Peri. Tahu Mimi Peri? Pakai itu syahwat. Senang kita, senang kecenderungan. Lah siapa, saya tanya, siapa yang nggak suka kaya? Semua pengen kaya. Ustaz sama. Kecenderungannya mah suka, kalau nggak dilawan bahaya. Itu syahwat. Neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang kecenderungannya kita suka. Ya. Surga hujibatu wa hujibatil jannah bil makari, dan diselimuti surga bil makari, sesuatu yang makruh enggak kita suka, kita benci. Ya. Kecenderungan manusia enggak suka dulu tuh. Siapa? Pernah ngisi dulu waktu SD biodata atau apa tuh, buku kenangannya, hobi sholat nggak ada. Ya. Hobi qiyamul lail nggak ada. Ini jujur kan? Kalau sekarang mah dibuat-buat. Hobi qiyamul lail itu luar biasa. Dulu yang jujur aja tuh, wah main bola, apa kan gitu. Kalau yang putri main baju-bajuan, ya apalah kan gitu. Pilateli, namanya pilateli ya, kayak gitu. Itu kecenderungannya ketaatan itu kita nggak suka, maka siap-siaplah kita untuk dua hal. Siap-siaplah kita untuk dua hal, yakni berjuang untuk kita suka melakukan pekerjaan ahli surga dan meninggalkan sesuatu yang kecenderungannya kita suka biar jauh dari neraka. Makanya ini entah dari mana asalnya, atau memang kita ciptakan sendiri paradigma ini, ya. Ini dong kerja lagi nggak mood, itu bahaya. Ya. Sholat dong lagi nggak mood banget. Sholat itu bukan soal mood tidak mood, ya. Sholat itu soal kewajiban dan kebutuhan. Hilang di kepala ini, melakukan sesuatu harus in the mood, on the mood. Ya. Lakukanlah sesuatu ini berdasarkan kebutuhan, kewajiban, sehingga sampai kita suka sesuatu itu, sampai kita suka. Yang orang lain nggak suka itu kita senang sholat, kita suka baca Quran, kita rindu berada di majelis ilmu, kita suka puasa. Itu udah dekat surga tuh. Kenapa? Sudah ada di hijabnya. Kebalikannya, ketika kita suka sesuatu yang memperturutkan hawa nafsu, hati-hati, dibalikin neraka loh. Ya. Atau apa? Suka-suka saya dong, hidup saya bodoh. Kita nasihati biar gak terus
terusan kamu kecemplung neraka. Ya. Kenapa nggak sholat? Tapi juga ada masanya sholat. Ya nggak gitu. Ya, ini syahwat. Ya, ini riyadhah kita terhebat, bisa melewati, bisa melakukan itu, udah mulia, gampang, hidup gampang. Jadi mengalahkan hawa nafsu, tunduk ke orang-orang yang dekat dengan Allah, yang sampai kepada Allah adalah orang yang sudah mengalahkan hawa nafsu. Ini kita sama. Jadi amalan-amalan di surga kecenderungannya orang-orang lain tidak suka. Ya, emang suka kita duduk di sini? Tidak suka. Ya, sukanya ya pindah ke mall yuk. Wow, ngacil langsung. Ya. Kenapa? Disuruh. Cukuplah itu. Melakukan ketaatan itu cukuplah. Kenapa begini? Disuruh Allah. Kenapa begini? Bikin senang Rasulullah. Udah begitu aja. Ya. Ustaz kenapa ngajar? Hobinya ngajar. Enggak. Hebat banget. Saya kalau nggak ngajar ngaji meriang. Andaikan nggak disuruh Allah, nggak disuruh Rasulullah, nggak menjadikan amalan ini masuk surga, males. Ya, di kepala nih kita otak-atik bahwa kita sholat itu kewajiban dari Allah, kebutuhan dari diri kita. Bikin Rasulullah senang sholat. Ya. Maka orang yang mengikuti moodnya, orang mengikuti maunya saja, ya, tidak dikendalikan oleh nurani ilmu agama, orang itu sedang mengikuti jalannya syaitan. Ya. Artinya butuh kesungguhan. Huffat badala hujibat. Ya. Ada huffat, ada hujibat sama. Asani an Nabi Abdullah Hudzaifah bin Al-Yamani. Hadis yang ke-8 dari Abu Abdullah Hudzaifah bin Al-Yamani, sahibu sirri Rasulullah. Ya, orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Hudzaifah Al-Yamani dekat dengan Nabi. Sampai-sampai rahasia-rahasia Nabi disimpan oleh Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah bin Al-Yamani. Beliau disebut pemegang rahasia Nabi. Ya, sampai Nabi kasih tahu, Hudzaifah orang ini munafik. Jadi tolak ukur para sahabat. Ya, kalau Hudzaifah Al-Yamani enggak mensolati, orang dia tahu enggak mensolati, maka itu orang munafik. Tapi Hudzaifah Al-Yamani enggak ngasih tahu orang. Ya. Sampai Umar tanya, sepeninggal Nabi, ya Hudzaifah, karena beliau punya catatan siapa-siapa orang munafik yang enggak Rasul kasih tahu ke orang lain. Umar pernah nanya, ya Hudzaifah, di antara pejabat-pejabatku ini ada orang munafiknya enggak? Ya. Kata Hudzaifah, ada. Berapa? 1. Siapa? Maaf, Rasulullah enggak memperbolehkan saya ngasih tahu. Nah, itu begitu. Hudzaifah ibnu Al-Yaman, orang yang pandai menjaga rahasia. Oh, kalau kita ada nggak? Ada. Berapa? Wani piro. Data laila, sholaitu ma'an Nabi. Kata Hudzaifah Al-Yamani, saya sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Data laila di satu malam, ya Allah, sholat sama Nabi Muhammad SAW. Sholatnya sholat apa? Qiyamul lail, sholat sunnah. Maka sholat qiyamul lail boleh dilakukan secara berjamaah. Witir, tahajud, kemudian taraweh boleh berjamaah. Salat sunnah boleh dalam berjamaah. Dalilnya hadis ini. Ya. Maka salat tahajud boleh berjamaah. Sesekali berjamaah. Gimana sesekali? Saya belum pernah. Yang udah sering sesekali berjamaah sama suami boleh, sama anak boleh. Kemudian gimana soalnya? Faftatahal baqarata. Rasulullah baca suratnya Al-Baqarah. Ya mulai.
Nabi Muhammad. Ibu anak udah protes. Amma yatasaalun. Hudzaifah ibnu al-Yamani, sahabat Nabi, faftatahal Baqarah, maksudnya membuka rakaat pertamanya yang dibaca Al-Baqarah. Fakultu yarka'u indal mi'ah. Saya bilang bermati. Ruku kali ini dia yang 100, setelah 100 ruku. Kalau Ustaz Ubay bisa ditakar. Faftatahal Baqarah alif lam mim. Rakaat kelima pasti ruku. Ayat kelima pasti ruku. Sama dengan tahlil. Dari kali kita belajar dalil muttaqin. Alhamdulillah tadi saya imamin pakai Al-Baqarah Ustaz. Berapa ayat? 5 Ustaz. Tahlil 25. Ya udah, 100 ruku nih. Sumama tuh lewat 100 ayat lewat. Kita pengen di surga ketemu Rasul. Ini sholatnya kayak gini. Langsung ciut. Sumama tuh kemudian lewat. Fakultu yusolli biha fi rak'atin. Saya pikir Rasul itu akan sholat di satu rakaat itu dengan Al-Baqarah seluruhnya, kemudian ruku. Berapa juz tuh? Ya, berapa juz tuh? Banyak kok ya. 2 juz setengah. 2 juz setengah berarti 25 lembar, 50 halaman. Pikir satu rakaat. Dah satu rakaat kali. Berharap nih, ini Hudzaifah ibnu al-Yaman nih, apalagi makmumnya kita. Kabur. Sahabat famaldo lewat. Artinya apa? Lanjut. Fakultu yarkamu biha, kemudian aku pikir ruku, enggak. Summa tatahan nisa. An-Nisa. Faqara'aha tsumma ftataha Ali Imran. Faqara'aha, kemudian pengen kan? Pokoknya sama saya mah salat kayak Nabi. Mangga, silakan. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Yaqra'u mutarassilan, membacanya dengan tartil. Satu pelan-pelan ya. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha, kalau lewat ayat tasbih Rasulullah bertasbih. Kalau lewat bisualin dengan ayat yang nyuruh minta berdoa, sa'ala Rasul berdoa, maka boleh tuh di tengah-tengah sholat apa kita sesuaikan. Misalkan ketemu surah Al-Ghasyiyah, inna alaina ya baum thumma alaina hisabah. Doa Allahumma hasibni hisaban yasiro, ya Allah hisablah saya hisab yang ringan. Terus begitu ketemu ayat azab minta perlindungan pada Allah, berarti lebih banyak daripada ayat yang dibaca. Kita atas kasur sampai atas saja pakai ngepot. Gimana ceritanya? Rasul Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran tartil ya, tenang. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awada, kalau lewat ayat tentang berlindung perlindungan, Rasul minta perlindungan. Wa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'id billah, a'udzubillahi minasyaitonir. Terus artinya apa? Membaca dengan tadabbur ya, membacanya dengan tadabbur. Setelah itu baru 3 surat tsumma raka'a, kemudian ruku. Apa pelajaran sih? Gimana tuh mujahadah ibadahnya Nabi Muhammad SAW? Ya, yang kita pengen ketemu dengan beliau, yang kita pengen berada di lingkarannya beliau kelak di surga. Sholatnya kayak gini. Ya malulah kita kalau atas sampai anak saja pakai kemput sholat tarawih. Udah sih, udahlah makmum saya udah ya. Banyak urusannya Ustaz, ya udah. Tapi ya pelan-pelan. Al-Fatihah jangan 1 kali nafas. Kata kasur 1 kali nafas. Akhirnya enggak, saya pernah kok melewati fase itu, di mana saya mengikuti
mengikuti keinginan jamaah dan keinginan diri saya sendiri. Capek hasilnya. Emang makmum doang pegel, imam pegel. Coba pelan-pelan. Enggak kuat berdiri, duduk. Ibu-ibu boleh bawa kursi. Susah lama duduk. Ya, sholat sunnah kan? Duduk. Kursi biasa jangan kursi sofa. Kursi biasa siapin di masjid duduk. Allahu Akbar. Boleh tarawih. Istirahat pelan-pelan, banyak salamnya. Bawa air minum. Haus minum dulu terus. Ini kenapa saya memberi kita mau Ramadan ya? Udah nggak usah dari request-requestan. Request Ustaz besok suratnya ini. Pernah? Ya, begitu. Berapa di sini jumlah tarawihnya? 11 Ustaz. Oke siap. Oke saya mau oke aja. Orangnya gampangan ya. Allahu Akbar. Radhina min amma yatasa'al. Alhamdulillah satu surat. Baru selesai 2 ayat langsung ada tulisan kecil. Ustaz, di sini 11 suratnya pendek. Emang acara AMKM Anda meminta kami memutar. Jadi ini Gunawan juga gak ada ya. Jadi sebetulnya bukan 11:23 tuh isu yang ramai itu bukan. Dicari yang paling cepat. Mau kemana? Ya, udah santai ya. Maka harus ada teknik ilmunya. Imam juga jangan buru-buru, makmum juga jangan buru-buru nikmati. Malu. Ini kalau baca hadis ini malu sama Nabi. Ya Allah, begitu ketemu. Baca apa terawih? Tak kasur ngepot Rasulullah. Terus kita ngaku paling sunnah, ya? Sama maulidannya juga tiap minggu. Ini baca ini, ya. Summa rakafa ja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim. Kemudian langsung mengucap subhana rabbiyal azim. Fakana rukuhu nahwan min qiyamih. Dan rukunya Nabi itu hampir mirip dengan berdirinya. Langsung kayak gini. Wow. Artinya nggak sama. Sedikit saja lebih cepat. Tapi kan ukurannya Al-Baqarah hadis Ali, bro. Rukunya tuh kayak gitu. Masya Allah. Kita di rumah ada apa? Nabi surganya jelas, ya. Nabi dosanya nggak ada. Sholatnya masih seperti ini. Lah kita surga belum jelas. Kaplingannya sebelah mana? Dosa numpuk, kesalahan melimpah. Aduh ya Allah. Nah, kita berharap syafaat terus ya. Bahkan nahwan min qiyamah qala sami Allahu liman hamidah. Ini menunjukkan bahwa baca subhanallah azim itu boleh banyak, ya. Imamnya lama banget rukunya. Subhanallah terus saja. Tasbih yang makruh baca ayat. Kali Rasul baca Al-Baqarah lagi enggak? Bertasbih yang baik. Sedang mengagungkan Allah di ruku dan artinya boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11, boleh banyak subhanallah berdasarkan hadis ini. Kemudian mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu tsumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a. Kemudian i'tidalnya Nabi lama, ya. Cuman lebih ringan daripada rukuknya, makin pendek. Tsumma sajada, artinya boleh apa? Boleh zikir yang lain juga. Ya. Tsumma sajada, kemudian sujud faqala subhana rabbiyal a'la, fakana sujuduhu qariban min qiyamih. Sujudnya juga mirip-mirip berdirinya tadi. Jadi Rasulullah apa? Makanya sering saya kalau saya pendapat apa boleh pendapat yang awam saya, qiyamul lail itu durasinya, lamanya berapa? Mana yang paling baik sholat tarawih? Tanya ke saya. Bisa ada yang nanya ke saya bilang yang paling lama. Mau 11, mau 23, yang paling lama insya Allah itu paling baik. Kalau benar dua-duanya qiyamul lail. Yang paling bagus yang paling lama.
cuman sepi peminatnya. Habib Salim Sultan Ulama Habib Salim As-Satiri disampaikan, malu kita sama ulama yang sudah jantung atau paru-parunya tinggal sebelah itu, ya, yang meninggal di Makkah, di Arab, dimakamkan di Makkah. Sultan Ulama Habib Salim As-Satiri kalau malam semalam itu sholat rawehnya di 4 masjid, minimal di 4 masjid. Itu sudah sepuh, alim, amalnya banyak. Semalam sholat raweh di 4 masjid. Karena di Tarim itu sholat rawehnya gantian. Di satu masjid jam 8, masjid sana jam 9 atau jam 10. Di masjid sana jam 12, masjid sana jam 1, masjid sana jam 2, terus sampai subuh. Nah, Habib Salim itu dalam sama minimal di 4 masjid. Beres masjid satu, beres, pindah ke masjid yang lain, pindah ke masjid yang lain, pindah ke masjid yang berarti minimal 80 rakaat di masjid yang berbeda. Makanya mendapatkan kemuliaan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, ya ilmunya. Ngaji di sana di Robat tadi itu setiap hari Sabtu madrasah itu ikut sekali lumayan 6 kitab. Tidur 2 kali. Ya Allah, ngaji begini 6 kitab sekali hari. Masya Allah, di tempat ya Allah. Makanya orang-orang itu ibadahnya luar biasa. Kenapa ini disampaikan oleh Imam Nawawi dalam bab ini? yakni lihatlah kesungguhan ibadahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawah Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis yang terakhir yang saya baca hari ini dari Ibnu Mas'ud, qala sholaitu ma'an Nabi, saya sholat bersama Nabi. Tadi Hudzaifah Ibnu Al-Yamani, Ibnu Mas'ud mengatakan saya sholat malam bersama Nabi, fa aqala qiyaman hatta mamtu bi amrisu. Kata Ibnu Mas'ud, saya pernah sholat malam dengan Nabi, nggak sanggup ngikutin Nabi, luar biasa. Berdirinya lama, sampai-sampai saya punya niatan buruk. Saking lamanya sholat Nabi sampai saya punya niat buruk itu apa? Kila wa mahamam tadi. Apa yang kau keinginan buruk itu apa? Niatan buruk itu apa? Hamam tu an ajlisa wa ad'ahu. Saya pengen duduk aja deh, bubar deh ngikutin Nabi. Saking luar biasa ibadah Nabi Muhammad SAW. Kata itu masuk, oh lama kamu desersi aja nih kayaknya nih, kabur aja nih kayaknya. Itu masuk. Tapi bukan menunjukkan perilaku Ibnu Mas'ud ini sahabat ini boleh, bukan. Untuk menunjukkan betapa hebatnya sholat Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya kenapa bisa begitu? Ya, karena sholatnya dengan cinta, ya. Karena sholatnya dengan senang, karena sholatnya dengan bahagia. Kita masih di level yang tadi itu, masih sholat dengan beban. Udah seusia kita nih, udah jangan ibadah hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Itu anak ABG. Kalau kita yang sudah kira-kira batu nisan di pelupuk mata ini, ya, sudah ibadah harus bisa menikmati, harus penuh dengan kesungguhan sampai enak gitu. Dikisahkan para ulama itu begitu bisa sholat dulu, alhamdulillah saya bisa sholat nikmat, bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat lagi ya, sholat lagi 2 rakaat lagi, alhamdulillah bisa sholat, ya Allah makasih, sholat lagi sampai 1000 rakaat. Kenapa? Bersyukur bisa sholat. Ya kita nyobain nyobain habis 1 piring tuh petis, padahal nyobain enggak niat ngabisin sepiring, enggak, cuman saking enaknya enggak berasa. Tinggal tetangga, ibu nyobain sepiring tuh bu. Kan gitu, alhamdulillah kok enak ya sholat tarawih 2 rakaat, ya Allah, Allahu Akbar, sholat lagi. Para ulama itu, Rasulullah, para ulama guru-guru kelihatan ibadahnya hebat, tidak sedang menyiksa dirinya, enggak. Dan mereka tidak merasa tersiksa, ya. Mereka sedang bergaul dengan Tuhannya dengan penuh cinta, sehingga nikmat, ya. Kalau ukuran orang capek banget, oh tersiksa sekali, oh kuat banget dia, enggak, senang melakukannya. Apa sih sesuatu yang ketika kita lakukan dengan senang hati akan menyiksa kita,
terbatas? Enggak. Begitu Sayyidina Habib Umar bin Habib, begitu Habib Ali Masyhur, sudah sepuh. Bahkan ketika saya ke sana 2 tahun kemudian atau setahun kemudian dia mangkat, dia wafat. Tapi ngaji beres, ngaji menjelang zuhur ngaji. Habib itu habis itu nggak boleh salam. Kenapa? Langsung dituntut ke majlis yang lain, ngaji lagi. Langsung dituntut ke majlis yang lain, ngaji lagi. Berfatwa lagi. Terus sampai puluhan majlis dalam satu hari. Tersiksa orang yang sudah sepuh, enggak. Dia menjalaninya dengan cinta, senang, bahagia. Kenapa ibadah kita belum hebat? Belum ada cinta dalam diri kita kepada ibadah dan kepada yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga aktivitas ritual ibadah kita masih menjadi beban untuk kita. Termasuk saya gitu, termasuk kita semua ini, kita sedang berusaha. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Allahumma minna man hada jam'an mubarakan wa inna tafarraqna min ba'dina hadza tafarruqan ma'suman. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'i wad dhaif. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Abdul Kalam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.